wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Slamet. Saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk menjadi narasumber salah satu kegiatan yang saya lakukan sebagai peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk melakukan wawancara kaitannya dengan kegiatan pengambilan keputusan di suatu satuan pendidikan, terutama di SMP Negeri Purworejo. Nah, sebelumnya Pak Slamet, SMP atau sekolah kan itu merupakan sebuah instansi tempat bersemayamnya benih-benih kebaikan, tentang segala kebaikan itu pasti akan muncul di suatu sekolahan. Idealnya seperti itu. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya atau berubahnya sistem pendidikan, dinamika itu semakin kompleks gitu Pak Slamet di sekolahan. Terutama sekarang Sudasi gitu ya, SMP Negeri Purworejo yang sebelumnya dikenal sebagai sekolah unggulan di Kabupaten Banyumas, namun dengan adanya input yang beragam ini tentunya berdampak pada dinamika problem yang beragam juga di suatu sekolah, terutama di SMP 2 ini. Nah, Pak Slamet, ini kaitannya dengan permasalahan yang ada di sekolah, baik itu di etika ataupun rujukan moral, ya. Nah, bagaimana sih Pak Slamet ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini ada di tempat Pak Slamet sebagai pemimpin sekolah ini, Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko dan teman-teman, terima kasih Pak Eko atas kinerja Pak Eko yang sudah berjuang untuk mengikuti kegiatan seleksi guru penggerak dan sekarang sudah menjadi peserta di kelas guru penggerak, dan mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Yang penting diikuti sampai selesai dan memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk peningkatan kinerja sebagai seorang guru dan berimbas kepada teman-temannya untuk guru yang lain dan siswa. Berkenaan dengan pertanyaan saudara tentang bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di SMP 2 selama ini, Pak Eko, saya sebagai kepala sekolah di kasus itu tidak serta-merta saya tahu dengan sendirinya, ya. Pasti saya mendapatkan informasi juga dari berbagai pihak. Untuk itu dalam mengidentifikasi saya menggunakan berbagai macam sumber. Pertama dari guru-guru kita terima data-datanya kasus-kasus itu. Kemudian dari anak kalau ada yang melaporkan, dan juga dari orang luar, serta dari lingkungan masyarakat yang mengetahui atau pas menjumpai adanya sebuah kejadian. Itu yang kami lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika moral. Seperti itu. Berarti banyak sumber yang digunakan ya, ketika ada informasi tentang permasalahan tertentu tidak langsung menyimpulkan ya, Pak. Yang jelas datanya tidak hanya dari satu sumber. Dari satu ya. Kita info itu kita cari dari bagaimana dari anaknya, dari orang tuanya, dari guru-gurunya, dan dari lingkungan masyarakat dan melihat yang mengetahui. Nah, selama ini Pak, bagaimana sih Pak Slamet ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini SMP Negeri Purworejo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak, misalnya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, oke. Ketika ada sebuah dilema kasus yang mungkin sama-sama mengandung nilai kebenaran yang berimbang, saya selalu berkoordinasi dengan beberapa pihak yang ada di sekolah. Pertama adalah wakil kepala sekolah, kemudian kalau itu menyangkut kasus anak berarti saya melibatkan siswa dan wali kelas, kemudian melibatkan juga orang tua. Maka ketika kita sudah berembuk, kita akan menentukan mana dulu yang akan diutamakan dari kedua kasus yang mungkin sama-sama juga punya nilai baik, atau mungkin sama-sama yang
punya nilai tidak baik gitu ya bagi sekolah, bagi nama sekolah atau bagi perkembangan anak-anak di sekolah. Kita melibatkan beberapa komponen, yaitu wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas, terus kesiswaan dan orang tua dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Koreksi berarti baik dan benarnya kan belum tentu nyaman nih Pak. Tidak langsung kita vonis baik dan benar pada salah satu. Kita bicarakan dulu kedua-duanya. Nanti titik utamanya kita akan larinya kepada kasus yang mana. Ini memang sering terjadi nih Pak, permasalahan-permasalahan tentang dinamika antara benar dan benar atau yang jelas ya. Permasalahan benar dan salah itu kan sudah jelas nih. Mungkin sering terjadi di sekolah ini atau bagaimana? Ya kalau sering tidak, tapi ya kadang-kadang terjadi ya. Karena begitu kita masuk pada era pendidikan berbasis donasi, maka kemungkinan kasus itu kan benar-benar muncul juga. Apalagi teman-teman kita itu kan selama ini selalu menghadapi anak-anak yang kategori pemungkin baik, kemudian menengah ke atas sebelum zonasi. Dan secara kemampuan ekonomi orang tua, secara kemampuan akademik anak-anak, kemudian secara kemampuan etika atau etika yang dimiliki oleh anak-anak itu menengah ke atas biasanya kan. Artinya selama ini mungkin kita bebas dari permasalahan, dari kasus-kasus yang memperputus, kasus-kasus yang sama-sama baik ya, itu mungkin selama ini kita bebas. Dan begitu kita masuk era pendidikan di berbasis zonasi, maka peluang-peluang kasus seperti itu muncul. Nah, kaitannya dengan permasalahan yang secara tidak terduga muncul gitu ya. Permasalahan tentunya kan terutama yang negatif nih Pak. Ini kan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan oleh sekolah. Nah, bagaimana sih langkahnya atau prosedur apa yang biasa Pak Slamet ini lakukan Pak? Ya kalau ada permasalahan terutama yang paling ekstrim kan permasalahan negatif ya. Ketika ada masalah seperti itu, maka pertama kita kumpulkan data. Kita kumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian kita duduk bersama antara kepala sekolah, wakil, kemudian wali kelas, kesiswaan, dan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi pada anak kita atau pada beberapa siswa kita. Jadi kita bicarakan bersama-sama. Berdasarkan langkah-langkah itu Pak, menurut Pak Slamet itu langkah apa yang selama ini paling efektif dilakukan? Yang paling efektif dilakukan adalah kita musyawarah. Karena kita tidak boleh memvonis anak langsung tanpa ada sebuah proses pembelajaran atau proses verifikasi dari sebuah permasalahan. Tidak boleh kita menjustis seseorang tanpa ada proses pembelajaran pada semua permasalahan yang dialami, mungkin juga komponen-komponen penyebabnya apa dan sebagainya. Itu nggak boleh serta-merta kita langsung menjustis. Musyawarah itu menjadi salah satu cara yang selama ini efektif ya, yang paling menurut saya paling tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan adalah melalui proses musyawarah. Nah kemudian ini Pak, terkait dengan proses itu ya tentunya kan ada tantangan-tantangan yang selama ini dirasakan nih. Tantangan apa sih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Pak Slamet itu tangani? Minimal ada dua ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Minimal ada dua tantangan. Yang pertama adalah waktu karena berkenaan dengan kesibukan masing-masing bagian. Contoh saya ada waktu wakil kepala sekolah atau wali kelas mengajar, kita harus menyamakan waktu. Kemudian orang tua juga demikian, waktunya ada kita. Yang kedua adalah persepsi dari setiap bagian, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan terutama orang tua. Persepsi terhadap pelaku permasalahan. Jadi
kadang-kadang orang tua ngertinya atau merasa anaknya itu di rumah baik-baik saja, tiap hari berangkat sekolah, kemudian di rumah ketika disuruh ini tuh orang tuanya malu saja, tapi realita di luar rumah itu berbeda. Sehingga kadang-kadang ini menimbulkan sebuah tantangan bahwa orang tua meyakini anak saya baik kok di rumah, tapi begitu di luar beda. Ini menjadi sebuah tantangan bagaimana kita meyakinkan bahwa itu terjadi pada putra putri bapak ibu gitu ya. Dan itu lumayan menyulitkan kalau kita tidak bisa memahamkan kepada orang tua, itu lumayan menyulitkan. Berarti waktu dan kenyamaan persepsi ya, antara orang tua dan juga tantangannya waktu, karena guru kan mesti jam pulangnya Pak. Iya. Kemudian wakil kepala sekolah juga guru ya. Kepala sekolah kadang-kadang juga punya kesibukan yang lainnya, dan yang paling berat adalah persepsi orang tua dan pelakunya atau anaknya itu. Ya, nah kaitannya dengan hal-hal itu yang tadi dilakukan adalah langkah prosedur tantangan ya. Selama ini Pak Slamet itu sebagai pemimpin sekolah pernah memiliki tata cara atau waktu khusus ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah ini Pak. Kalau waktu khusus saya kira begitu ada permasalahan sebaiknya kita langsung selesaikan. Jadi tanpa menunda menggunakan waktu kapan dan sebagainya, sepanjang semua komponen bisa atau menyempatkan ya kita sesuaikan. Tapi kaitannya dengan waktu. Iya, jadi waktunya jangan kita terpandang pada jadwalnya kepala sekolah kapan bisanya atau jadwalnya wakil kepala sekolah bukan sekolah kapan bisa, tapi kita harus meluangkan waktu secepat mungkin untuk menyelesaikan. Menjadi prioritas berarti menjadikan sebuah prioritas. Karena kalau tidak segera diselesaikan, ya pasti akan berdampak kepada yang lain, minimal ya penilaian dari anak-anak lain yang secara normal akan menilai anak itu seperti apa. Iya, betul Pak. Nah selanjutnya di komunitas sekolah ini kan kita bekerja secara kolektif nih. Apa tentunya tidak secara sendiri individual gitu. Terutama ketika ada masalah juga ya. Nah ketika ada masalah di etika atau tujuan moral, adakah pihak-pihak lain yang selama ini memang mempermudah atau membantu Pak Slamet di dalam mengambil suatu keputusan? Kalau pertama prinsip saya yang paling komponen yang ada di sekolah, yaitu wakil siswaan, kemudian tim siswaan yang kemudian guru BK, wali kelas, orang tua, itu komponen utama. Sepanjang semua komponen itu komponen yang kami sebut tadi sepakat, bisa menyelesaikan dalam kata-kata sepakat, tidak bertele-tele, kita nggak usah mencari pihak lain sebagai pembantu dalam untuk mengambil keputusan. Kita saja ambil bersama-sama. Tapi sebagai kepala sekolah saya tetap lapor, punya kewajiban untuk menginformasikan kepada komite sekolah ya, sebagai unsur mitra dalam pelaksanaan semua kegiatan yang ada di sekolah. Kita punya kewajiban untuk berhak dan wajib untuk menyampaikan info itu kepada komite. Apakah permasalahan sudah bisa diselesaikan atau belum? Kalau sudah, ya laporan sudah. Kalau belum, dan ada kemungkinan bisa, komite juga dilibatkan untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik seperti apa. Ya. Nah, kemudian ini Pak terakhir Pak, dari semua hal yang tadi disampaikan ya, pembelajaran apa sih yang Pak Slamet petik dari pengalaman Pak Slamet sebagai pengambil keputusan di sekolah ini Pak? Pembelajaran saya ambil dalam setiap menyelesaikan masalah satu, bahwa kebersamaan atau musyawarah itu adalah salah satu jalan yang terbaik dari beberapa jalan penyelesaian. Ya. Melibatkan semua komponen untuk musyawarah, kita insya Allah itu menjadi salah satu jalan yang terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi pelajaran yang kita dapat adalah kebersamaan diteruskan dengan musyawarah. Bukan hanya bersama
dalam hal senang-senang gitu ya, positif. Tapi ketika ada masalah pun, ayo kita sama-sama selesaikan. Karena kita hidup bersama-sama di satuan pendidikan ini dan tidak dalam waktu yang singkat. Tapi dari awal kerja sampai dengan rata-rata purna kan di sini mungkin lebih dari 20 tahun rata-rata. Jadi ini sama artinya kita hidup dalam satu perusahaan atau kita hidup dalam sebuah badan usaha. Kalau seorang petani kita hidup dalam satu lahan pertanian yang sama. Sama-sama kita mencari nafkah di sini, sama-sama kita bergaul setiap hari di sini, membangun hubungan kekeluargaan di sini, sehingga permasalahan apa kita akan bersama-sama dengan melibatkan semua komponen yang semestinya terlibat. Kemudian kita bicarakan bersama, kita cari solusi bersama-sama. Ya, demikian Pak Slamet, apa ya kaitannya dengan saya sedangkan suka ya Pak, segala informasi yang Pak Slamet berikan saya ucapkan terima kasih ya, karena bagaimanapun juga Bapak di sini sebagai kepala sekolah saya, sebagai orang tua saya di sini, sebagai guru saya di sini. Jadi proses-proses yang saat ini sudah saya lakukan ini semata-mata saya sebagai seorang anak yang sedang mencari ilmu. Selanjutnya saya tetap mengharapkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari Bapak dalam proses saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ataupun pada saat saya kewajiban saya jadi sebagai seorang guru. Ya, saya hanya berpesan Pak Eko, jadi proses pendidikan guru penggerak ini kan bagian dari program pemerintah Kementerian Pendidikan sebenarnya. Jadi prinsip diikuti secara tuntas. Kemudian pembelajaran yang didapatkan semoga bisa berubah dan menambah wawasan Pak Eko, menambah keterampilan Pak Eko dalam kegiatan pembelajaran di kelas, memberikan pelajaran kepada anak-anak. Kemudian yang paling penting berimbas kepada teman-teman guru. Ini walaupun teman-teman guru yang lain itu belum mengikuti program guru penggerak, ya setidaknya ilmu yang didapatkan kalau dimanfaatkan oleh teman-teman guru di sekolah kita. Supaya juga teman-teman satu tertarik, yang kedua kalau yang secara usia sudah tidak masuk, ada penambahan ilmu dari teman kita yang mengikuti program sehingga semoga sukses selalu, karena jenengan kan masih sangat muda secara usia, semoga sukses selalu untuk mengikuti karir ke depan. Terima kasih Pak Slamet sekali lagi yang selalu ya. Kita mulai nih Pak. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu Pak Didi, perkenalkan saya Eko Febri Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Saya mengajar di 9 Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk silaturahmi Pak Didi di sini. Yang kedua, selain silaturahmi, tujuan saya kedua kan suka Pak Didi selaku kepala sekolah ini. Tujuan selanjutnya di sini saya akan melakukan wawancara kaitannya dengan pemimpin di satuan pendidikan dalam mengambil suatu keputusan baik itu keputusan misalnya ada permasalahan ataupun memang kebijakan yang memang harus diambil oleh kepala sekolah. Itu pengantar dari saya dulu Pak Dedi. Nah kemudian Pak Dedi, kaitannya dengan ini yang akan kita bicarakan, kita kan semuanya tahu bahwa sekolah itu merupakan institusi moral ya, di mana kita memiliki kewajiban untuk mendidik, mengembangkan moral-moral positif terhadap anak-anak kita. Namun tentunya selama kita berada di sekolah tentunya banyak sekali dilema gitu ya, banyak sekali dinamika gitu ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bisa saja muncul yang tidak kita rencanakan. Nah ini kaitannya dengan hal itu ya, selama ini bagaimana sih Pak Didi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan entah itu dilema etika ataupun bujukan moral Pak Didi?
caranya mengidentifikasi itu nanti kita pahami dulu permasalahannya apa, ada kekurangan apa, ada laporan tentunya. Kalau kepala sekolah kan berdasarkan laporan ya, laporan dari guru itu. Setelah itu saya tugaskan guru itu untuk mericek masalah itu pada anak atau mungkin masalah itu pada sesama guru dan sebagainya, itu saya suruh mericek dengan permasalahannya itu. Guru itu masalah dengan siapa atau siswa itu ada masalah apa. Terus setelah itu akan saya panggil mungkin semuanya itu yang terlibat dalam masalah itu sebelum mengambil keputusan. Tapi mencari informasi dari berbagai sumber gitu Pak, terutama guru yang bersangkutan setiap hari bersinggungan dengan siswa atau bahkan wali kelas atau siapa ya, bahkan siswanya juga kalau misalnya yang bersangkutan itu memiliki masalah, maka kita harus mengidentifikasi masalah tersebut dulu ya Pak sebelum mengambil keputusan. Nah kemudian Pak Didi, berdasarkan hal itu ya, bagaimana sih selama ini Pak Didi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Pak, terutama untuk kasus-kasus ya dimana ada dua kepentingan ya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kebaikan Pak. Gimana Pak selama ini Pak Didi? Kalau saya sebelum mengambil keputusan nanti biar permasalahan ataupun inti dari apa yang mau saya beri keputusan itu biar berkembang dulu. Adanya diskusi guru dulu, biar berdiskusi dulu, kayak gitu. Nanti kan ada pendapat-pendapat, dari situ nanti saya sharing pendapat-pendapat itu, terus saya ambil langkah-langkahnya. Di sini biarkan dulu mereka berkembang opininya, pendapatnya apa. Terus setelah itu baru saya gabungkan. Melakukan diskusi atau musyawarah berbagai pihak atau guru yang bersangkutan. Kemudian selain itu ya setelah melakukan diskusi atau musyawarah, langkah selanjutnya atau prosedur apa sih yang biasa Pak Didi selama ini lakukan untuk mengambil keputusan itu? Ya, setelah tadi musyawarah diskusi, tentunya saya juga memplan pendapat itu seperti apa. Nanti setelah itu tidak saya ambil sebelah sini, tapi yang bukan yang benar, tapi yang pas atau yang cocok kayak gitu. Dipertimbangkan ya, dulunya nih Pak yang sesuai nih. Oke, kemudian yang selama ini Pak Didi anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika itu yang seperti apa Pak? Yang sudah selama ini dilakukan ya, menurut Pak Didi itu, ini yang paling efektif, caranya yang paling efektif itu ya? Ya caranya yang lebih ke pendekatan ke person itu, karena tidak semua keputusan itu semua orang bisa menerima. Jadi saya tadi sudah bilang, terus setelah itu saya pendekatan terus setelah itu saya sampaikan bahwa keputusannya seperti ini. Dan semua orang itu bisa menerima keputusan ya, tapi paling tidak kita pilih yang terbaik ya Pak Didi. Nah kemudian ya, tantangan apa sih Pak yang selama ini Pak Didi rasakan ketika mengambil suatu keputusan ya tentang sebuah permasalahan, kemudian harus diambil sebuah keputusan atau kebijakan? Tantangannya itu apa saja Pak? Tantangannya kan tadi tidak semuanya bisa menerima, tetapi yang namanya keputusan pimpinan, namanya pemimpin harus yakin ya. Pemimpin kan ada langsung, tidak semua orang walaupun pengoti itu sebenarnya sudah jadi pemimpin itu berarti kan harus menegakkan aturan yang ada di institusi. Kita harus yakin terhadap aturan kita, keputusan kita seperti itu. Jadi sebelum diyakinkan orang lain, kita yang menentukan yakin dulu, kita kayak yakin orang lain juga gitu ya. Oke, ya itu menjadi tantangan sendiri ya Pak. Kemudian selama ini Pak, apakah Pak Didi itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ketika ada sebuah permasalahan ya yang harus diselesaikan ya? Apa ada jadwal-jadwal tertentu Pak ketika ada permasalahan, maka besok berencana atau bagaimana Pak?
Pak, kalau itu kan kalau jadwal permasalahan kan kita tidak iya masalah tidak bisa jadwal ya. Iya. Kita nanti 1 minggu sekali, selama itu kita saling apa namanya follow up evaluasi gitu. Follow up yang terjadi di minggu kemarin apa gitu, kita tentukan mungkin hari Jumat. Jadi langsung cepat diselesaikan nih Pak. Iya. Kalau ada permasalahan tidak terjadwal gitu. Banyak masalah ya harus langsung diselesaikan. Iya. Oke. Gitu. Kemudian adakah misal seseorang atau tokoh-tokoh lain yang menjadi faktor Pak Dedi dalam mengambil keputusan melibatkan orang lain gitu misalnya? Ya tentunya kalau masalah itu kita manusia biasa ya tidak bisa dihandle. Tentunya kita dengan orang yang paham terhadap masalah itu, seperti permasalahan itu mengandung hukum, berarti kita kan setidaknya belajar dengan ahli hukum gitu loh. Kalau tentang budaya kita harus belajar tentang agama, ya belajar dengan orang yang tahu agama. Berarti melibatkan orang-orang ya. Iya. Apabila kita sendiri nggak bisa, kompeten di permasalahan itu. Iya. Nah dari semua hal yang telah Pak Dedi sampaikan tadi, ya, pembelajaran apa sih yang dapat Pak Dedi petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan? Ya tidak semua orang mampu konsisten dalam kebijakannya ya. Yang namanya kebijakan, terus aturan-aturan, terus ada permasalahan, kita bisa mengatasi lah. Gimana kontinu depannya, itu yang konsistennya itu yang harus dipraktekkan. Ketika masalah siswa ada kurang atribut dan sebagainya, apa mungkin kebiasaan kata-kata yang kurang baik dan sebagainya ya kan. Kalau selama ini aturan kita hanya dengan rasio 1 kali, setelah itu selesai. Tapi kontinuitas terus konsisten harus terus menerus itu. Pengalamannya harus seperti itu. Kalau tidak ya muncul masalah lagi. Konsistensi pembinaan bukan temporer, terus kejap peraturan itu dilakukan hilang selesai gitu. Terus menerus. Ya baik, saya rasa itu Pak Dedi ya. Saya ingin ketahui sebagai bentuk saya sebagai seorang pembelajar yang ingin suka roh ke Pak Dedi ya, mengalami buana nih sebagai pengalaman di selain di SMK Mulia Bakti ini Pak Dedi berarti mengasah atau sebagai pastor di SMK mana? ITN Nusantara. Di 2 sekolah ya. Nah ini tentunya juga atmosfernya, suasananya 2 sekolah ini juga berbeda ya. Ini nasional, yang satu agama ini. Itu berbasis pondok pesantren. Iya, nasionalis sama agamis. Tentunya berarti dalam mengambil keputusan kebijakan pun tidak bisa diperlaksanakan sama. Iya gitu. Contoh di sini kan boleh nggak memakai jilbab nasional, kalau di sana kan harus memakai gitu. Jadi seorang pemimpin di sini dalam mengambil keputusan kebijakan betul. Karena berbeda lingkungan kan, berbeda budaya juga kan. Baik Pak Dedi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kami salah satu kewajiban yang harus saya lakukan sebagai calon guru untuk terus belajar dengan siapapun, dan saya menurut Pak Dedi sebagai salah satu guru yang saya jadikan narasumber untuk kegiatan saya. Demikian Pak Dedi, saya mengucapkan terima kasih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.